Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali naik 1% lebih ke angka 6.441. Selain video ini, kami juga mau upload ada video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten yang wakil direktur utamanya kembali masuk melakukan akumulasi menjelang pembagian dividen. Nah, di video ini saya coba analisa beberapa saham di satu sektor yang terpantau saat ini juga mulai bangkit mengikuti kenaikan ISG. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham yang bergerak di sektor batubara yang bisa kita lihat cara pergerakan saat ini mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Yang pertama PTBA secara teknikal sebenarnya saat ini sudah mulai uptrend. Jadi sebelum bisa kita perhatikan PTBA masih sideways cenderung downtrend. Sempat beberapa kali mencoba break garis EMA 50-140 pada bulan Februari, gagal break. Setelah itu mulai bulan Maret, PTBA terus downtrend. Setelah itu pada akhir Maret menyentuh sekitar 2.300, PTBA mulai mencoba untuk bangkit. Sempat rebound tapi kembali gagal break garis EMA 50, kembali menyentuh 2.300, tapi bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini atau pada saat masuk bulan April, PTBA mulai rebound. Saat ini berhasil melewati garis EMA 50-150. Secara teknikal PTBA saat ini sudah uptrend dengan target resisten terdekat atau target kenaikan terdekat itu di sekitar 2.800, sedangkan untuk support EMA 150 saat ini ada di sekitar 2.670. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham PTBA di harga 2.300 sampai 2.500, bisa jadikan 2.600 sampai garis EMA 150 untuk trailing stopnya. Kenaikan hari ini 0,73% memang tidak begitu oke secara candle karena sempat turun mendekati 2.700. Tapi penutupan masih bisa ditutup di sekitar 2.760. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Asing memang terpantau hari ini melakukan akumulasi, tapi akumulasi masih kecil. Dan jika kita lihat, secara keseluruhan asing masih keluar dari saham PTBA. Jadi untuk PTBA apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry, menurut lebih oke adalah tunggu kembali di sekitar 2.690 sampai garis EMA 150. Jadi lebih oke tunggu terkena pullback dulu karena dalam 2 minggu ini PTBA belum terbentuk candle merah. Jadi masih ada potensi untuk terkoreksi sementara pada saat terpantau gagal melewati 2.800. Jadi lebih oke wait and see untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau the entry. Tapi untuk yang sudah punya, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Bisa jadikan 2.800 untuk trailing stopnya, untuk target take profit jangka pendeknya, atau jadikan 2.600 untuk trailing stopnya. Selama masih kuat di atas garis EMA 50-150, saya lihat secara teknikal PTBA masih ada potensi untuk melanjutkan uptrend untuk tren jangka menengah. Selanjutnya saham DOIT. Bisa kita perhatikan DOIT juga dalam 1 minggu terakhir ini mulai bangkit, walaupun memang kenaikannya tidak se-oke PTBA. Karena PTBA sudah berhasil break garis EMA 50-150. Dan DOIT saat ini mulai membentuk high low, bisa kita lihat. Sebelumnya juga bergerak sangat downtrend setelah beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 masih gagal. Dan dalam 1 minggu terakhir sempat menyentuh sekitar 340. DOIT saat ini mulai bangkit dan sudah berhasil melewati harga 400. Walaupun memang kenaikan ke 400 candlenya tidak begitu oke. Tapi ini sudah terkonfirmasi break. Dan bisa kita perhatikan di broker summary pada kenaikan DOIT. Pada perdagangan hari ini, asing memang terpantau melakukan sedikit distribusi, tapi di broker summary ini terpantau masih ada akumulasi. Dan DOIT merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member juga untuk minggu ini, walaupun memang cara teknikal ini belum oke, tapi menarik apabila memang berhasil melewati 380 dan 400. Kan saat ini bisa kita lihat sudah mulai membentuk high low. Dengan target kenaikan terdekat, saya lihat ada potensi ke 430 sampai garis EMA 50 di sekitar 440. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya, misalnya saat ini masih bisa di hold, bisa jadikan 400 untuk trailing stopnya selama DOIT tidak turun kembali di bawah 400. Cara pergerakan, saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan high low dengan target kenaikan di 430 sampai garis EMA 50. Dan tetap saja walaupun mulai bangkit, mulai membentuk high low, selama terpantau gagal break garis EMA 50 untuk tren jangka menengah DOIT masih belum oke. Jadi bisa saja ini hanya teknik rebound. Satu mencoba beri garis EMA 50 jika terpantau gagal, masih ada potensi untuk kembali melemah atau malah turun menembus 400. Karena sebelumnya juga beberapa kali sempat rebound, tapi pada saat mencoba beri garis EMA 50 ternyata gagal, masih membentuk low. Oke, selanjutnya kita lihat untuk Indi.
Indi juga jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini juga mencoba untuk bangkit. Untuk Indi saat ini mencoba untuk rebound dari support psikologis di harga 1000 dan mencoba untuk melewati resisten di 1100. Jadi walaupun hari ini ditutup naik 1% lebih ke 1120, cara candle ini tidak oke. Ini terbentuk candle merah dan belum terkonfirmasi break 1100. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Indi pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing terpantau hari ini masih keluar, di broker summary pun terpantau ini tidak ada akumulasi. Malah terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk Indi, maksudnya tetap harus hati-hati jika terpantau ternyata dalam 1 minggu ini gagal bertahan di atas 1100 atau gagal terkonfirmasi break 1100. Dan jika gagal konfirmasi break 1100, secara pergerakan saya lihat masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah mengetes support di 1000. Jadi untuk yang sudah punya di harga 1000 bisa lebih oke pertimbangkan untuk take profit apabila Indi ternyata 1 minggu ini gagal bertahan di 1100. Jadi secara pergerakan Indi baru akan lebih oke jika terkonfirmasi berhasil break 1100, kan juga akan mulai membentuk high low dengan target kenaikan terdekat. Memang ada potensi untuk menutupi gap yang ada di sekitar 1150 sampai target terdekat di 1200 untuk target kenaikannya. Selanjutnya AADI, bisa kita lihat secara pergerakan saat ini juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Untuk AADI bisa kita lihat sebelumnya beberapa kali bisa bertahan di 6300, tapi mencoba untuk melewati 6800 lalu gagal. Dan pada saat panic selling sempat menembus 6300 dan sempat mendekati harga sekitar 5600. Tapi setelah itu bisa kita lihat dalam 1 minggu ini AADI mencoba untuk bangkit. Saat ini sudah berhasil kembali naik di atas 6000. Dan kenaikan hari ini 1% lebih memang terkonfirmasi AAD berhasil naik di atas 6300. Tapi sama karena candle hari ini juga tidak begitu meyakinkan walaupun di candle hijau. Tapi ada shadow ke atas lumayan panjang mencoba untuk melewati 6800 ini masih gagal. Dan bisa kita perhatikan untuk AADI. Bisa kita lihat sebelumnya asing lumayan besar jumlahnya, tapi hari ini asing kembali keluar. Dari broker summary ini terpantau kenaikan 1% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Jadi saya lihat untuk AADI minggu ini masih ada potensi untuk kembali naik mencoba untuk break ke 6800, tapi tetap harus teman-teman perhatikan jika terpantau mencoba break 6800 masih gagal, cara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke 6300 sampai 6000 jika terpantau masih kesulitan untuk break ke 6800. Jadi lebih aman usah pertimbangkan untuk take profit apabila AADI masih kesulitan untuk melewati 6800 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 7050. Atau hold satu selama AADI tidak turun di bawah 6000. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan. Teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.